Untuk jadi orang berhasil tidak dibutuhkan orang yang cerdas. Untuk jadi orang yang berhasil dibutuhkan orang yang tekun untuk belajar hal-hal baru. Kita akan belajar ada 3 hal. Bagaimana kita mengembangkan kapasitas kita. Kita belajar dari kehidupan Musa. Yang pertama, Musa 40 tahun pertama belajar intelijen quotient. Season pertama dari kehidupan Musa, 40 tahun pertama, dia mengembangkan kemampuan intelijennya. Keluaran pasal 2 ayat 9, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi itu dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anak dan menamai dia Musa. Sebab katanya, karena aku telah menarik dari air. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka mulai berkembang biak jumlah penduduknya. Kemudian muncullah seorang raja Firaun yang tidak pernah mengenal jasa-jasa Yusuf bagi negeri dan bangsanya. Sehingga ketika lihat bangsa Israel berkembang di tanah Mesir, mulai insecure. Raja Firaun mulai memperbudak bangsa Israel dengan kerja paksa, kerja rodi tanpa dibayar. Supaya tujuannya mereka tidak berkembang biak. Karena orang biasa kalau udah capek kerja, susah untuk berkembang biak. Namun karena tangan Tuhan memberkati bangsa Israel, membuat akhirnya bangsa Israel berkembang begitu pesat. Jumlahnya lebih banyak daripada jumlah penduduk Mesir. Inilah yang membuat Firaun akhirnya geram dan marah dan membunuh bayi-bayi laki-laki orang-orang Israel dan membiarkan bayi perempuan tetap hidup. Ada keluarga Lewi, pasangan suami istri yang baru saja punya anak. 3 bulan dia tidak bisa lagi sembunyikan. Akhirnya harus dibuang di sungai Nil. Dan ketika putri Firaun sedang mandi di sungai Nil, dia menemukan bayi tersebut, diangkatnya sebagai anak dan dinamai Musa, karena aku telah menariknya dari air. Dididiklah Musa di sekolah Mesir yang terbaik, dikuliahkannya Musa, sehingga akhirnya Musa menjadi seorang pangeran. Putri Firaun yang sangat cerdas dalam intelektual, karena pembinaan dari putri Firaun sendiri, dia bisa mampu belajar membaca piktograf, tulisan-tulisan Mesir kuno. Dia bisa menulis, dia bisa memimpin, dia bisa memanage, dia bisa berperang. Kenapa? Karena bangsanya tidak pernah sekolah. Itu sebabnya Musa bisa menulis 5 kitab dari Perjanjian Lama, karena dia sekolah terbaik di Mesir. Jadi kita bisa melihat di sini intelligent quotient, ada kemampuan untuk belajar terus hal-hal baru. Pemimpin, orang hebat, orang berhasil muncul di dunia ini 10% karena bakat, 5% karena krisis. Mungkin karena orang tuamu sudah tidak ada, sebagai anak paling tua memimpin adik-adik. Itu cuma 5% ada di dunia ini. Tapi pemimpin atau orang hebat, orang berhasil muncul di dunia ini 80% karena dimentor, dididik, didisiplin. Kita bisa melihat tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil adalah orang-orang yang dimentor bukan cuma bertahun-tahun, tapi puluhan tahun. Tidak ada Yosua yang bisa berhasil membawa bangsa Israel masuk dalam perjanjian kalau dia tidak pernah dimentor oleh Musa selama 40 tahun. Tidak ada Musa bisa berhasil mengeluarkan orang Israel dari tanah perbudakan kalau dia tidak pernah dimentor oleh mertua yang bernama Yitro. Tidak ada Elisa bisa bikin mujizat 14 kali kalau dia tidak pernah dimentor oleh Elia. Dan tidak ada Elia bisa berhasil bikin mujizat 7 kali kalau dia tidak pernah dimentor oleh nabi-nabi di gua-gua. Bahkan semua orang-orang berhasil di planet ini, mereka muncul karena mentor. Tidak ada Michael Jordan tanpa Phil Jackson. Tidak ada Cristiano Ronaldo tanpa Sir Alex Ferguson. Padahal kita tahu disuruh bertanding bola antara pemain bola sama pelatih bola, man to man, pasti menang pemain bola daripada pelatih bola. Namun kenapa pemain bola tetap harus bayar pelatih? Pemain basket harus tetap bayar pelatih yang notabene udah dibayar kerjanya nyuruh-nyuruh. Karena ternyata pelatih dibayar untuk melihat blind spot dalam diri pemain. Pelatih dibayar untuk melihat kekurangan yang pemain tidak bisa lihat. Sehingga ketika didisiplin, dilatih selama 95% waktunya di stadium pribadi, dia bisa mengurangkan try and error. Begitu muncul 5% di stadium orang lain, dia main dengan sangat elegan. Segala sesuatu yang kita diamkan memang kualitasnya akan menurun dan cenderung rusak. Sekalipun kita hebat main musik, kalau kita nggak pernah berlatih, maka kemampuan musik kita mulai menurun. Sekalipun kita hebat bernyanyi, kalau kita nggak pernah berlatih, maka kemampuan nyanyi kita mulai menurun. Sekalipun kita jago matematika, kalau kita nggak pernah berlatih, maka kemampuan hitung-hitungan kita mulai menurun. Tapi segala sesuatu yang kita kerjakan secara tekun, kita latih secara tekun, kualitasnya akan berkembang dan berlipat kali ganda. Untuk jadi orang berhasil, tidak dibutuhkan orang yang cerdas. Untuk jadi orang yang berhasil, dibutuhkan orang yang tekun untuk belajar hal-hal baru. Wolfgang Amadeus Mozart, seorang jenius dari Austria,
Austria. Pada usia 6 tahun sudah tur keliling benua Eropa untuk bermain biola dan piano di depan para bangsawan. Rahasia Mozart, ternyata dia telah menghabiskan waktunya sebelum tur keliling Eropa 3.500 jam untuk berlatih dan dilatih, sehingga akhirnya dia bisa berhasil sebelum usia 6 tahun. Kalau anak kecil bernama Mozart ini bisa berhasil dengan latihan 3.500 jam waktunya sebelum usia 6 tahun, saya percaya tidak ada kata tua untuk belajar. Ketika kita mau belajar, sekalipun kita sudah di usia tua, ketika kita mau belajar, sekalipun kita merasa bahwa seperti kita udah gagal total, maka chance untuk berhasil sangat besar terjadi dalam hidupmu. Musa yang adalah budak bisa berhasil karena dididik secara langsung oleh putri Firaun. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.